berdasarkan petunjuk ya P19 ya dari kejaksaan kepada penyidik, kemudian penyidik untuk kembali memanggil klien kami. Terhadap itu kami mintakan ke saudara Dedok ya dan Oki Pranata untuk menyampaikan apa hasil pemeriksaan kemarin. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media semua. Agenda kita kemarin itu adalah untuk BAP tambahan terhadap pelapor dan saksi. Jadi kami beranggapan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kemarin itu adalah sebuah petunjuk. Jadi pertanyaan yang diberikan itu salah satunya adalah bagaimana awal mula perkenalan pelapor dan saksi ini dengan tersangka NM dan IM. Nah, selanjutnya semalam kemarin kami juga ada menyerahkan berupa bukti petunjuk, ada 25 petunjuk yang kami serahkan kepada penyidik dan kita berharap semoga itu bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil langkah hukum ke depannya. Nah, selain daripada itu ada juga pertanyaan dari penyidik mengenai yang saya bilang tadi sebelumnya bahwa bagaimana rincian awal mula si pelapor dan saksi ini mengenal tersangka MM dan IM. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tambahkan saudara Oki Pranata. Baik, saya tambahkan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang lain. Penyidik ada menanyakan bagaimana rangkaian peristiwa saudara O mengarahkan klien kami untuk menghubungi IM dan NM. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kami yakin kenapa harus dua orang ini ditersangkakan, karena kami memiliki bukti yang cukup real yang selama ini masih kami simpan dan kemarin sudah kami serahkan terhadap penyidik, yang dimana narasi dalam video tersebut ada menyebutkan bahwa untuk menghentikan ini semua sumpah azam mulut si NM. Itu inti dari percakapan dalam video tersebut. Terima kasih. Dengan yang menyuruh. Gimana Bang? Ada yang menyuruh? Ya, yang pasti ada yang menyuruh untuk menyumpel mulut si NM dengan uang. Oke, sekian. Terima kasih Bang. Baik, jadi rekan-rekan perlu kami tegaskan bahwa kita ini jangan lagi menggiring-giring ya. Laporan dari klien kami dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember 2024 adalah dengan persangkaan pasal 368 ya, kemudian 27B ayat 2, kemudian pasal 345 Undang-Undang TPPU. Nah, artinya persangkaan pasal inilah yang sedang diproses oleh penyidik. Tapi kemudian yang kami sekarang ini heran, kenapa terus digiring-giring dengan persoalan produk-produk yang berbahaya. Sebenarnya produk klien kami itu klien kami tidak pernah mengedarkan produk yang berbahaya sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Dan memang klien kami sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu telah dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan terhadap yang dituduhkan tersebut. Dan kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Samuang Manulang bahwa klien kami ya saat itu dengan juga saksinya ya, ketepatan Pak Samuang juga yang mendampingi telah membuktikan dokumen-dokumennya bahwa produk klien kami itu sudah selesai dan close seller itu di April 24 ya. Kemudian terhadap yang kemarin diperiksa klien kami sebagai pelapor dan saksi 2 orang lagi, mungkin nanti menyusul ya saksi tambahan yang tadi disampaikan oleh Pak Samuang, itu jelas mengarah kepada ya petunjuk jaksa, yaitu terkait bagaimana peristiwa klien kami ini berkomunikasi dengan inisial O, kemudian mengarah kepada IM, mengarah kepada NM, lalu mengarah kepada inisial S. Itu pertanyaan pada penyidik kemarin. Nah, jadi mudah-mudahan ya dari petunjuk jaksa, apa yang sudah kita bangun selama ini sebagai konstruksi hukum kita ini dapat dikaitkan secara terang benderang ya. Jadi pada kesempatan ini saya perlu sampaikan ya,
ada satu azas yang sering kami sampaikan dalam hukum itu nullum delictum nulla puna sain previa lege punali. Ini harus dipahami. Tidak ada satu pasal pun, tidak satu ada perbuatan pidana pun tanpa ada pasal yang mengaturnya. Ini kan klien kami dituduh. Jadi pasal yang mengatur dia itu pidana itu apa gitu? Nggak ada kan? Kami laporin. Salah satu yang saya sering dengar. Kemudian dikatakan bahwa klien kami itu merekam dapat dipidana. Artinya dengan pasal 31 Undang-Undang 19 tahun 2016. Sebenarnya bukan begitu penyebutannya. Kalau di penyebutan tentang soal pasal 31 adalah pasal 31 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Dan itu pun tentang intersepsi dan penyadapan. Yaitu dibedakan intersepsi penyadapan terkait dokumen elektronik dan informasi elektronik berbeda dengan merekam. Itu sudah dijelaskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 di halaman 96. Ya itu silakan dibaca. Ya seperti itu. Dan juga saya perlu tegaskan bahwa terkait klien kami ya yang ada di Medan ya, di Medan ini kan sudah dokter X itu sudah tersangka gitu. Lalu disebutkan mana boleh itu dokter melakukan justiper dan sebagainya. Silakan laporkan klien kami. Tidak ada pasal mengatur itu tentang pidananya. Silakan laporkan. Jadi begini, kami advokat, ya, kami advokat. Jadi kami ngebacotnya pasal gitu. Jadi kalau kami ngebacot pasal, ya balas kami dengan pasal. Jangan ngebacotnya yang lain gitu loh. Jadi pada prinsipnya kami tidak mau lagi ribut-ribut di media sosial, ya. Bahwa kami sedang memperjuangkan hak klien kami berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada kami. Jadi kita tunggu, ya kita tunggu dari proses hasil penyidikan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya yang kemarin. Ya kita lihat apakah nanti akan ditambah lagi tersangkanya atau tidak. Ya tunggu. Ya, tetapi kami tetap bertahan dalam konstruksi hukum yang kami bangun sebelumnya. Demikian. Saya pikir demikian. Ada yang mau ditanya, kawan-kawan? Bang, terkait dokter Po tadi, abang mempunyai bukti nggak bang berupa video atau enggak? Ya, jadi terhadap inisial U kita sudah serahkan satu bukti berapa tadi sekolah? Jumlahnya semua 25. Ada 25 tambahan bukti lagi, ya, yang berkaitan dengan pertanyaan penyidik. Seperti itu, ya. Lagi? Bang bisa dibilang dokter Po itu adalah dalang nggak sih bang? Nah, itu kewenangan penyidik. Ya, kita tidak bisa menyampaikan seperti itu. Tetapi yang pasti ada satu pertanyaan, beberapa pertanyaan berkaitan ya tentang bagaimana kemudian klien kami ini berkomunikasi diarahkan dan sampai kepada NM dan juga sampai kepada inisial S. Itu kepada pertanyaan seperti itu. Nanti biarkan penyidik yang punya wewenang untuk menentukan dalam gelar perkara lanjutan ya. Lagi? Pak, yang sebelah sana kan masih merasa semestinya rekaman-rekaman itu tidak harus beredar ya Pak. Oke. Kalau dari sisi hukum sendiri sebenarnya rekaman itu bisa menjadi alat bukti atau penyadapan juga atau dianggap menjebak gitu loh Pak. Ya jadi begini, di dalam Undang-Undang ITE ya nomor 11 tahun 2008 kemarin di pasal 5 hal ini memang betul-betul menjadi satu persoalan ya. Tetapi kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 seperti yang saya sampaikan tadi, yang dapat dipidana itu adalah barang siapa yang melakukan ya intersepsi, penyadapan dokumen elektronik ya dan informasi elektronik itu dapat dipidana. Seperti jadi seperti ini, handphone saya ini disadap, bukan direkam ya, disadap, diintersepsi oleh yang bukan penegak hukum, seperti yang bukan kejaksaan, bukan penyidik, bukan KPK, tapi orang lain dapat dipidana. Tetapi merekam itu dengan frasa yang lain disebutkan itu di pasal di halaman 96, silakan dibaca ya kawan-kawan ya. Silakan dibaca di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016. Artinya apa? Kalaupun hal itu menjadi sebuah pidana, ya berarti putusan-putusan pengadilan itu salah dong. Ya, lanjutan seperti ini banyak di daerah-daerah lain seperti di kampung saya itu melakukan rekaman-rekaman terhadap tindak pidana seperti ada perjudian, ada misalkan perselingkuhan, ada misalkan narkoba. Nah itu kenapa nggak ditanggapi? Nah jadi jangan disamakan intersepsi penyadapan dengan merekam. Lagian kan klien kami ini kan melakukan perbuatan merekam itu pertama dengan tidak sengaja karena memang dia suka live.
Lalu kemudian ini kan dengan tujuan untuk